Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 Bahasa Indonesia kelas 23 dengan anggota Anita Diah Anggraini, Ishki Putri Nafisah, Nur Fatimah Rahmadani Az-Zahra, dan Syamsi Fajrin. Di sini kami akan membuat video tutorial bagaimana cara mencari referensi yang kredibel dan juga bagaimana menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka dalam Microsoft Word. Mohon disimak dengan baik ya videonya. Selamat menonton! Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan penelusuran referensi yang kredibel. Sebelumnya, apa pengertian dari referensi dan kredibel? Menurut KBBI, referensi memiliki arti sumber acuan atau rujukan dan petunjuk, sementara kredibel memiliki arti dapat dipercaya. Sehingga referensi kredibel adalah sumber acuan atau rujukan dan petunjuk dari sebuah jurnal ilmiah yang dapat dipercaya keakuratan informasinya. Referensi kredibel yang digunakan untuk jurnal ilmiah adalah data berita tesis, skripsi, dan laporan. Untuk mencari referensi yang kredibel, diperlukan pengetahuan akan website atau sumber yang memiliki referensi yang dapat dipercaya. Website atau sumber tersebut perlu dicari tahu kebenaran terlebih dahulu sumbernya agar dapat dipercaya oleh orang lain. Mengapa kita memerlukan referensi yang kredibel? Pertama-tama, dapat memperkuat opini atau argumentasi kita di jurnal ilmiah yang kita buat karena terdapat informasi yang dipercaya dan dapat meyakinkan pembaca. Kedua, kita juga dapat menghindari pencurian karya tulis atau plagiarisme dengan mengutip referensi terpercaya dengan cara pengutipan yang benar. Di saat yang bersamaan, kita juga menghargai karya dari penulis yang kita kutip tersebut. Terakhir, referensi kredibel yang kita kutip dapat memberikan informasi yang baru dan aktual kepada pembaca. Terdapat beberapa ciri jurnal ilmiah yang kredibel, yaitu diantaranya, pertama, memiliki kaidah keilmuan bidang tersebut. Penulis yang menulis referensi itu adalah penulis yang harus ahli dalam bidang tersebut, sehingga dapat dipercaya informasinya. Kedua, jurnal memiliki SSN atau International Standard Serial Number untuk memudahkan administrasi jurnal. Ketiga, jurnal ditujukan dan disebarluaskan untuk masyarakat terbatas, biasanya kalangan ilmiah atau akademisi. Keempat, jurnal diterbitkan oleh sebuah lembaga yang ahli dalam bidang itu. Kelima, penulis jurnal tersebut berasal dari dua institusi yang berbeda. Keenam, penulis jurnal tersebut memiliki editor atau dewan redaksi. Ketujuh, jurnal terindeks DOAJ atau Directory of Open Access Journal, yaitu direktori online untuk mengakses jurnal-jurnal. Kedelapan, jurnal tersebut dikelola oleh orang-orang pilihan dan profesional di bidangnya. 9. Jurnal tersebut berorientasi sebagai wadah untuk menampung hasil penelitian dalam berbagai disiplin ilmu tertentu. 10. Jurnal terindeks oleh database internasional. 11. Penulis artikel menggunakan bahasa internasional, yakni bahasa Inggris. Terakhir, jurnal terdapat terbitan versi online-nya. Domain website atau situs referensi yang dapat dipercaya yaitu diantaranya edu, com, org, gov, dan net. Situs referensi yang kredibel diantaranya ada Google Scholar, wiki.go.id, vision.com, sciencedirect.com, dan lain-lain. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan cara mencari referensi yang kredibel. Kali ini, saya akan berencana menggunakan Google Scholar. Pertama-tama, kita akan mengetikkan Google Scholar di search box. Lalu, kita sudah masuki halaman Google Scholar dan kita akan mengetik judul yang akan diperlukan.
Lalu akan muncul beberapa pilihan jurnal yang bisa dipilih sebagai referensi. Nah, mari kita coba untuk memilih jurnal yang ini. Nah, di sini telah muncul halaman jurnal tersebut. Nah, di sini adalah nomor ISSN. Ini berarti jurnal telah terdaftar dan bisa dipertanggungjawabkan kebenaran informasinya. Lalu setelah itu, kita akan mendownload PDF dari jurnal tersebut. Kita bisa mendownloadnya di sini. Nah, ini dia yang merupakan contoh jurnal yang merupakan referensi yang kredibel. Nah, baik, sampai di sini saja saya menjelaskan mengenai praktik referensi yang kredibel. Selanjutnya akan ada materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Mengelola referensi menggunakan Mendeley. A. Mengunduh Mendeley dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan akun, yaitu dengan cara yang pertama kunjungi situs Mendeley di www.mendeley.com. 2. Klik tombol sign up dan download pada situs Mendeley. Yang ketiga, ikuti instruktur yang diberikan pada layar untuk instalasi Mendeley desktop dan melakukan pendaftaran. B. Menambahkan referensi dari file PDF yang sudah ada, yaitu dengan cara 1. Jalankan aplikasi desktop Mendeley. Yang kedua, drag and drop file PDF ke dalam jendela utama Mendeley. Yang ketiga, Mendeley akan menempatkan informasi kepustakaan file tersebut dan menambahkan record data pada pusaka utama Anda. Yang C. Menambahkan referensi secara manual dalam desktop. Yang pertama, aplikasi desktop Mendeley. Yang kedua, dari menu file, pilih Add Entry Manually. Yang ketiga, pada kotak dialog yang tampil, pilih type item, book, artikel, dan seterusnya. Lalu, masukkan informasi kepustakaan dalam file-file yang dibutuhkan. Yang keempat, klik tombol Save jika sudah selesai. Lalu untuk mengorganisasikan referensi, yang pertama pada panel sebelah kiri ada yang namanya All Documents. Nah, nanti diklik tombol Create Folder, nanti sebuah folder baru akan muncul di panel sebelah kiri. Lalu berikan nama folder dan tambahkan files ke folder dengan cara drag dan drop record data dari panel tengah ke ikon folder pada panel kiri. Lalu untuk melihat record data dalam sebuah folder, klik pada ikon folder tersebut. Jika kita sudah mengetahui bagaimana cara mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley, lalu di sini saya akan mempraktekkan bagaimana menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan juga daftar pustaka ke dalam Microsoft Word. Di sini saya sudah menyiapkan contoh makalah yang akan digunakan. Untuk sumber kutipan, contoh kita akan menambahkan sumber kutipan di sini ya.
Untuk titik dan kalimat selanjutnya kita beri jarak yaitu spasi. Lalu di sini klik reference dan pilih insert citation. Di sini kita klik go to Mendeley. Nah, di sini akan muncul artikel yang sudah kita masukkan. Jadi kita tinggal pilih artikel mana yang akan kita jadikan sumber kutipan dari kalimat yang sudah kita pilih tadi. Di sini saya memilih artikel yang kedua. Sebelum itu kita harus memastikan untuk di bagian details bahwa judul dan authornya itu sudah tepat karena ada kemungkinan terjadi error di mana kita memilih artikel yang kedua tapi di details judul dan semacamnya itu yang keluar bukan artikel yang ini. So, keluarnya itu artikel yang ketiga. Karena itu kita harus pastikan dulu. Di sini sudah benar. Karena itu saya langsung pencet Cite. Tunggu sebentar. Nah, ini jadi langsung muncul dengan sendirinya untuk sumber kutipannya. Di sini saya menggunakan EndNotes. Namun apabila ingin diganti ke footnotes, kita tinggal pergi ke style. Sini citation style. Yang sekarang digunakan adalah American Psychological Association 7 Edition. Untuk diganti jadi footnote, kita bisa menggunakan Modern Humanities. Coba kita klik. Nah, di sini langsung otomatis menjadi EndNotes. Dan untuk keterangannya ini juga langsung keluar sendiri. Di sini saya memiliki 2 footnote, karena itu di sini keterangannya juga langsung muncul 2. Dan untuk kelebihan dari Mendeley sendiri yaitu baik untuk keterangan seperti ini maupun untuk daftar pustakanya itu sudah otomatis urut abjad. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Untuk daftar pustaka nanti kita hanya perlu untuk merapikan sedikit saja untuk font dan semacamnya. Nah, di sini sudah. Ini saya kembalikan lagi ke American Psychological. Oke. Dan untuk daftar pustakanya bagaimana? Di sini kita tinggal pergi ke halaman terakhir. Kita tuliskan daftar pustaka. Nah, di sini kita tinggal pergi ke reference, insert bibliografi. Nah, di sini langsung keluar, karena tadi di atas terdapat 2, yaitu 1 EndNotes dan 1 footnotes, maka di sini daftar pustakanya juga otomatis keluar 2. Seperti yang saya bilang tadi, ini sudah otomatis diurutkan sesuai abjad. Jadi kita tinggal merapikan untuk mengubah font dan lain sebagainya.